Bapa di surga, berkati kami semuanya, karena hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Diberkatilah setiap kami yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, sebab kami selalu ingin Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus tuntun kami, bimbing kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya senang sekali kalau hari ini saya bisa bersama-sama, saya secara khusus bisa mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang sering saya bawa, yang sering saya sharingkan pada Bapak Ibu Saudara semuanya selalu terkait dalam kitab Amsal. Kenapa? Karena saya merasa kitab Amsal ini banyak sekali memberikan satu pengajaran kepada kita untuk kita lebih berhikmat dengan orang-orang yang di sekitar kita, atau kita bisa membawa diri kita menjadi lebih baik lagi ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, hari ini terkait dengan keadaan di mana kadang kita pernah atau sering mengalaminya, yaitu berkait dengan marah dan sabar. Marah dan sabar. Saya lagi marah nih dengan pembantu saya, mungkin saya marah nih dengan karyawan saya marah nih dengan adik saya marah nih dengan orang tua saya marah, dan banyak lagi. Masih ada banyak hal tentang rasa marah atau kemarahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari kitab Amsal terkait dengan hal ini? Mari kita lihat dalam Amsal 14 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar." Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana berlaku sabar. Wow, ini adalah tantangan buat kita semuanya. Bersyukurlah bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak punya rasa marah. Tapi saya rasa tidak ada ya. Semua orang pasti mengalami hal itu ya. Cuma tergantung dari sikap kita, bisa mengendalikan diri atau tidak. Nah, dari ayat ini saya membawakan tema untuk kita, yaitu marah dan sabar ya. Kita lihat di dalam poin pertamanya, yaitu siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Di sini saya mengambil poin dari kalimat ini, yaitu orang yang gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu itu apa ya? Orang gerusa-gerusu itu adalah orang yang nggak berpikir panjang ya. Orang gerusa-gerusu itu adalah orang yang yang mungkin ya pokoknya cepat ngambil keputusan dan sebagainya gitu ya, mengambil tindakan saat itu juga tanpa berpikir panjang. Mungkin itulah ya orang gerusa-gerusu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang yang demikian itu adalah ketika menghadapi masalah, kita bisa melihat apakah dia langsung segera marah, langsung segera ngomel-ngomel, atau dia menjadi tenang. Ya, nah kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat mereka dari sikap mereka terhadap masalah yang timbul itu seperti apa. Tetapi yang harus kita pelajari dari Amsal ini adalah kita itu adalah orang yang rawan untuk cepat marah gitu ya. Rawan untuk cepat mengatakan bahwa saya emosi dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa belajar atau mendapatkan pelajaran dari ayat 17 ini, bahwa ternyata tindakan yang demikian itu adalah tindakan yang bodoh ya. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Siapa gerusa-gerusu, siapa yang tidak menganalisa, siapa yang ini langsung kemudian marah, firman Tuhan berkata bodoh. Karena apa? Saya pernah membawakan firman Tuhan di ibadah umum ya, dalam Mazmur 37 ayat 8, bahwa kemarahan atau emosi atau panas hati itu bisa membawa kepada kejahatan, bisa membawa kepada tindakan yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya, saya sebagai pimpinan, saya tidak suka dengan orang itu, lalu kemudian orang itu melakukan kesalahan tanpa saya menganalisa dan saya langsung marah, saya pecat dia. Itu berarti saya berlaku bodoh di hadapan Tuhan. Karena apa? Saya mengabaikan hakim yang adil itu ya, dengan kesombongan saya. Karena saya punya power, saya punya kuasa, saya gampang saja menyingkirkan orang yang saya tidak suka. Karena apa? Marah saya yang cepat tersulut ya.
Ini merupakan satu peringatan buat kita bahwa kita sebagai orang yang rawan untuk menjadi orang yang marah harus belajar dari firman ini, bahwa tindakan yang seperti itu firman Tuhan katakan bodoh. Orang yang gampang marah atau yang lekas marah, lekas yang sakit hati, langsung melakukan tidak nyaman dengan omongan seseorang dan sebagainya, bisa langsung dengan segera membunuh orang lain. Kemarin saya sempat membaca berita ya di Sulawesi bahwa seorang pemuda di usia 26 tahun kalau nggak salah ya, dia akhirnya membunuh atasannya. Karena apa? Dia waktu itu merasa tidak nyaman dengan omongan atasannya, lalu kemudian dia menghujamkan benda tajam ke tubuh atasannya, lalu kemudian atasannya meninggal, dan dengan santainya dia minum air. Ketika dia ditangkap, dia menyerahkan diri begitu saja. Ketika dia ditangkap, dia berkata bahwa dia emosi sekali dengan atasannya tersebut karena ucapannya. Dia lekas marah, dia tidak berusaha mengendalikannya sehingga dia mengambil tindakan seperti itu. Akhirnya dia mengatakan, saya menyesal karena saya melakukan hal itu dan sekarang saya harus dipenjara. Dia harus dipenjara karena rasa marah yang seketika itu juga. Itu sebabnya dikatakan orang yang gampang marah adalah orang yang bodoh. Karena apa? Akan gampang melakukan tindakan yang salah. Jadi yuk kita belajar agar kita tidak mudah marah atau tidak menjadi orang yang gerusa-gerusu. Kalimat berikutnya, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Sampai kapan saya harus bersabar? Itu yang kadang-kadang menjadi pertanyaan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa sabar itu pasti selalu menghasilkan yang positif. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Tetapi orang yang bijaksana selalu bersabar. Orang yang bijaksana itu menganalisa keadaan. Orang yang bijaksana itu selalu melihat informasi terlebih dahulu. Ketika dia mendengarkan informasi si A, dia tidak langsung makan begitu saja mentah-mentah, tetapi dia akan proses secara berkesinambungan, baik dari omongan satu, omongan yang kedua, omongan ketiga, baru kemudian dia mengambil satu keputusan dengan bijaksana. Karena apa? Rasa sabarnya tersebut, sikap sabarnya tersebut. Tapi kalau orang yang ketika mendapat satu informasi langsung marah, firman Tuhan mengatakan bodoh. Nih, kayaknya bodohnya mantep banget ya. Itu sebenarnya juga menjadi peringatan buat saya secara pribadi ya. Bapak Ibu Saudara, bisa diperhadapkan dengan berbagai macam hal. Bisa diperhadapkan di kondisi di kantor, bisa diperhadapkan di kondisi rumah, bisa diperhadapkan dengan kondisi lingkungan. Dan sikap ini yang akan menjadi sikap ini menjadi ukuran dalam kehidupan kita, apakah kita tergolong orang yang gerusa-gerusu atau orang yang bijaksana. Kalau kita mudah marah, berarti kita orang gerusa-gerusu yang perlu belajar banyak hal. Tetapi kalau kita bisa bersabar, berarti kita adalah orang yang bijaksana. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, dimana kita berada, dimanapun kita sedang, dalam kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimanapun kondisi kita sekarang, dan apapun jabatan kita, posisi kita, yuk ketika kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak mengenakan, mari kita menjadi orang yang bijaksana, bukan yang gerusa-gerusu. Orang yang menganalisa terlebih dahulu, melihat dulu benar apa tidak, ini kondisinya bagaimana, lalu kemudian kita putuskan. Jangan ketika kita mendapatkan informasi langsung kita keluarnya marah, dan marah. Jika orang gerusa-gerusu dikatakan bodoh, tapi orang bijaksana dia pasti kelihatan karakternya, yaitu sabar, menganalisa terlebih dahulu. Yuk, supaya kita tidak jatuh dalam dosa atau tidak menyakiti orang lain, mari kita menjadi orang yang bijaksana, yang tidak mudah marah, tetapi orang yang panjang sabar. Gak gampang kan? Ingat, firman Tuhan berkata,
marilah datang kepadaku yang letih lesu. Artinya ketika kita mengalami hal yang demikian, kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, yuk datang kepada Tuhan, bawa pergumulan kita, bawa masalah kita kepada Tuhan, dan supaya kita merasakan lawatan Allah terjadi dalam diri kita dan kita bisa melewati kondisi sulit. Amarah kita, emosi kita, panas hati kita, sakit hati kita dalam lawatan Roh Allah yang hidup di dalam diri kita. Semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadilah bijak, bukan jadi orang yang suka marah-marah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu, Engkau yang telah menyertai kami. Kami sering diperhadapkan dengan kondisi emosi Tuhan. Kami sering diperhadapkan dengan informasi-informasi yang tidak jelas. Kami sering diperhadapkan dengan masalah-masalah besar yang kami tidak siap. Sebagai manusia kadang kami mengandalkan ego kami, yaitu dengan melampiaskan emosi kami dengan marah-marah kepada orang yang di sekitar kami. Tetapi karena kami belajar hari ini tentang kebenaran firman-Mu, Bapa tolonglah kami agar kami menjadi orang yang bijaksana. Sabar ketika menghadapi keadaan, sabar ketika kami mendapatkan informasi yang kurang menyenangkan, dan kami bisa menyelesaikan semuanya itu dengan damai sejahtera. Dimanapun kami berada, baik di kantor, baik di rumah, baik di lingkungan, dimanapun kami berada, baik di sekolah, Bapa berkati kami semuanya. Kami ingin membawa kemuliaan-Mu dalam diri kami Tuhan, dan kami ingin supaya Allah memberkati kami, sehingga kami bisa menjadi terang bagi orang di sekitar kami. Hamba berdoa buat Bapak Ibu Saudara semuanya, jemaat-Mu Tuhan, di dalam kesehatan, pekerjaan, masa depan, ekonomi, rumah tangga, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang akan menjaga, memberkati, dan mengurapi senantiasa. Bimbing dan urapilah kami agar kami senantiasa memandang Tuhan sebagai Allah yang mencukupkan dan memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur atas hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan, sampai bertemu kembali. Dadah.